Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 semester genap. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang bab surat dinas. Jika kita sebelumnya sudah belajar tentang apa itu teks artikel, bab berikutnya kita akan membahas tentang surat dinas dengan kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berdasarkan dengan bidang pekerjaan dan menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik itu lisan maupun tertulis. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini sampai selesai. Saya yakin beberapa di antara kalian tentu pernah membaca surat dinas atau mengetahui surat dinas. Contohnya, jika kalian pernah mendapatkan surat undangan dari sekolah kalian ditujukan kepada orang tua kalian terkait rapat, contohnya rapat pengambilan rapot. Nah, itu yang dinamakan dengan salah satu contoh surat dinas. Lalu, apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan dari sebuah instansi atau perusahaan, baik itu pemerintah atau milik swasta. Surat dinas ini harus dibuat singkat, padat, dan jelas agar isinya mudah dipahami oleh pembacanya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur atau instrumen yang membangun dari surat dinas sekaligus sistematika bagaimana menulis surat dinas. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam surat dinas itu ada yang pertama kop surat, nomor surat, kemudian tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, kemudian isinya, salam penutup, nama dan tanda tangan, tembusan jika ada, dan cap atau stempel. Nah, di sebelah kiri kalian itu adalah contoh surat dinas. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih unsur yang ada di dalam surat dinas dan bagaimana sistematika untuk menulis surat dinas. Dalam menulis surat dinas, yang pertama adalah ada kop. Nah, di sini saya tandai nomor 1 itu ada kop surat atau kop instansi pengirim surat. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu adalah nomor surat. Jadi jika kalian nantinya bekerja di perusahaan negeri maupun swasta, jika kalian bekerja di bagian administrasi atau di bagian sekretaris, kalian pasti akan ditugaskan membuat surat dinas. Jadi di sini tolong disimak dengan baik agar kalian mengetahui bagaimana sih sistematika yang baik dan benar dalam menulis surat dinas. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah nomor surat. Setelah ada kop yaitu nomor surat. Di sini saya tandai ya. Saya tandai nomor 2 ini ya. Nomor surat. Jadi nomor surat dari instansi. Yang membuat adalah instansi pengirim surat. Kemudian yang ketiga itu adalah tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal di mana surat itu diterbitkan. Di sini ada ya tanggal surat. Saya kasih tanda nomor 3, tanda 3 ini ya. Jakarta 31 Agustus 2019 ini adalah nomor surat. Kemudian unsur yang keempat itu apa? Lampiran. Nah, lampiran ini adalah berkas penyerta di dalam surat. Biasanya kalau surat undangan rapat itu ada berkas lampiran atau berkas penyerta. Isinya bisa jadwal, di ruang mana, seperti itu. Jika tujuannya itu lebih dari satu orang, contohnya seperti itu. Jadi lampiran itu adalah berkas penyerta dari surat pertama. Kemudian yang
kelima itu adalah perihal. Nah, perihal ini hal atau maksud tujuan diterbitkan surat dinas ini dinamakan dengan perihal. Nah, di sini saya tandai nomor 5, perihal. Nomor 5 ya. Halnya apa? Kalau di dalam surat ini halnya yaitu terkait rapat wali murid. Seperti itu. Kemudian setelah perihal, kemudian apa? Yaitu alamat surat. Saya tandai nomor 6. Unsur dari penulisan surat dinas nomor 6 adalah alamat surat. Di sini ya, ditujukan kepada siapa? Misalkan ini dari sekolah ditujukan kepada orang tua wali siswa. Setelah alamat surat itu diberikan, disajikan, kemudian salam pembuka. Seperti ini ya, saya kasih tanda nomor 7. Salam pembuka bisa selamat pagi atau salam, assalamualaikum, seperti itu. Setelah salam pembuka, barulah ke intinya atau isi suratnya. Di sini saya tandai nomor 8 ya. Jadi ini inti dari surat undangan atau surat resmi. Jadi di sini surat resminya berisi undangan untuk wali murid atau orang tua wali murid. Pengirimnya adalah dari sekolah. Nah, setelah isinya sudah dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas, kemudian unsur selanjutnya adalah penutupnya. Wassalamualaikum bisa salam atau ucapan penutup lainnya. Kemudian setelah penutup itu adalah nama dan tanda tangan si penulis surat. Di sini dijelaskan ya, di dalam surat ini si penulis surat adalah kepala sekolah dari SMP. Selanjutnya adalah di dalam nama dan tanda tangan ini dibubuhi dengan stempel ya, nomor 12. Itu tentu jika dia instansi, baik itu resmi, baik itu pemerintah maupun swasta, tentu ada pihak yang bertanda tangan kemudian mewakili stempel atau cap di sini. Dan yang terakhir itu adalah tembusan jika dibutuhkan. Contohnya seperti ini ya, tembusan. Nah, tembusan ini apa sih maksudnya tembusan? Tembusan ini surat ini ditembuskan kemana? Kopi surat ini juga disampaikan kemana? Misalkan surat undangan ini selain disampaikan kepada orang tua, juga ditembuskan kepada wali kepala sekolah, kepala bagian kesiswaan misalkan, dan sebagainya. Nah, setelah ini saya harap kalian sudah bisa memahami unsur-unsur dari surat dinas dan bagaimana sistematika penulisan dari surat dinas. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat dinas. Yang pertama, surat dinas itu menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan EYD. Jadi di dalam surat dinas itu tidak ada bahasa gaul atau bahasa tidak baku lainnya, karena surat dinas ini bersifat resmi. Jadi bahasa yang dipakai harus bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya di dalam surat dinas itu dilengkapi dengan kop surat, di mana kop suratnya itu menyebutkan nama lembaga yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Seperti contoh di slide sebelumnya, di atas sendiri poin 1 itu ada kop surat ya. Selanjutnya dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dipahami konteksnya. Jadi di dalam surat dinas itu sifatnya singkat, padat, jelas, dan efektif ya, tidak berbelit-belit. Selanjutnya di dalam surat dinas selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Kemudian dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Jadi ada yang membubuhkan stempel atau cap, ada juga yang tidak. Kemudian pada bagian surat terdapat salam pembuka, salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Jadi di dalam ciri-ciri surat dinas ini beberapa diantaranya mewakili dari unsur-unsur pembangun surat dinas. Selanjutnya fungsi surat dinas. Apa
Apa saja fungsi dari surat dinas? Yang pertama adalah sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Contohnya tadi di surat tadi ya, itu adalah sarana informasi di mana si pihak pengirim itu bertujuan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada si penerima pengirimnya, yaitu kepada orang tua wali murid, seperti itu. Selanjutnya sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam membuat surat dinas itu tidak harus bisa dipertanggungjawabkan isinya. Kemudian sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Biasanya ini adalah perusahaan kepada karyawannya ya, seperti itu. Kemudian sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi atau lembaga. Jadi surat dinas ini disampaikan kepada si penerima itu tujuannya untuk mengingat. Sebagai pengingat, baik itu perorangan, organisasi atau lembaga. Misalkan nih perusahaan itu mengirim surat undangan rapat. Jadi ini sebagai pengingat si penerima bahwa ada undangan dari si pengirim tentang kegiatan ini seperti itu ya. Jadi sebagai instrumen atau alat untuk pengingat. Dan sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas itu diarsipkan. Jadi jika kalian bekerja di perusahaan, kalian bagian sekretaris atau administrasi yang membuat surat dinas, itu pasti tidak dicetak hanya satu, namun harus rangkap. Maksudnya rangkap ini tujuannya untuk apa? Karena satunya itu dibuat arsip perusahaan. Nah, di sini sebagai bahan keterampilan, yuk kita coba untuk menyajikan sebuah simpulan dari surat dinas atau simpulan dari unsur-unsur yang ada pada surat dinas di samping. Ini contoh ya, coba kalian simpulkan. Saya ingatkan lagi bahwa unsur-unsur surat dinas seperti berikut, ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, sampai dengan cap stempel. Coba kalian simpulkan surat ini. Jika kalian menyimpulkan, pasti kalian akan berbicara atau menyimpulkan surat ini ditulis atau dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan mewakili sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 15. Kemudian surat ini tertanggal 31 Agustus 2019 dengan nomor sekian tentang perihal rapat wali murid. Surat ini ditujukan untuk Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 3 ya. Dan surat ini berisi tentang undangan rapat bagi orang tua wali siswa, seperti itu, sampai dengan penutup. Nah, jika kita simpulkan, kita bisa menulis bagi tulisan maupun tertulis seperti berikut. Jadi surat tersebut ditulis oleh SMP Negeri 15 Jakarta Timur dengan nomor sekian sampai dengan terakhir. Nah, itu adalah contoh dari menyajikan simpulan sistematika dari unsur-unsur surat dinas. Nah, itu dia video pembelajaran dari bab surat dinas yang bisa Ibu sampaikan. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas lagi materi yang sama tentang surat dinas di bagian yang kedua. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.